berjumpa lagi dengan saya di Nirwanti Karina Channel. Kali ini kakak akan meneruskan materi gejala alam biotik dan abiotik bagian 2, yaitu keanekaragaman makhluk hidup. Di lingkungan sekitar kita dapat menemui berbagai jenis makhluk hidup. Berbagai hewan, misalnya ayam, kucing, serangga, dan sebagainya. Berbagai jenis tumbuhan, misalnya mangga, rerumputan, jambu, pisang, dan masih banyak lagi. Masing-masing makhluk hidup memiliki ciri tersendiri, sehingga terbentuklah keanekaragaman makhluk hidup yang disebut dengan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup yang menunjukkan keseluruhan variasi, gen, spesies, dan ekosistem di suatu daerah. Keanekaragaman hayati meliputi variasi bentuk, ukuran, warna, dan sifat-sifat lain dari makhluk hidup. Setiap lingkungan memiliki keanekaragamannya masing-masing. Ada dua faktor penyebab keanekaragaman hayati, yaitu faktor genetik dan faktor luar. Faktor genetik bersifat relatif konstan atau stabil pengaruhnya terhadap morfologi organisme. Sebaliknya, faktor luar relatif tidak stabil pengaruhnya terhadap morfologi organisme. Lingkungan atau faktor eksternal seperti makanan, suhu, cahaya matahari, kelembapan, curah hujan, dan faktor lainnya bersama-sama faktor menurun yang diwariskan dari kedua induknya sangat berpengaruh terhadap fenotip suatu individu. Dengan demikian, fenotip suatu individu merupakan hasil interaksi antara genotip dengan lingkungannya. Secara garis besar, keanekaragaman hayati atau keanekaragaman makhluk hidup terbagi menjadi 3 tingkat, yaitu 1. Keanekaragaman tingkat gen. Setiap sifat organisme hidup dikendalikan oleh sepasang faktor keturunan atau gen yang berasal dari kedua induknya. Keanekaragaman tingkat ini dapat ditunjukkan dengan adanya variasi dalam satu jenis. Contoh keanekaragaman tingkat gen adalah variasi warna bulu kelinci, variasi warna bunga mawar. Keanekaragaman gen pada manusia dapat terlihat pada perbedaan sifat antara lain warna mata, ukuran tubuh, warna kulit, serta bentuk rambut. 2. Keanekaragaman tingkat jenis atau spesies. Keanekaragaman ini lebih mudah diamati daripada keanekaragaman gen. Keanekaragaman hayati tingkat ini dapat ditunjukkan dengan adanya beraneka macam jenis makhluk hidup, baik yang termasuk kelompok hewan, tumbuhan, dan mikroba. Contoh keanekaragaman jenis primata, ada gorila, orangutan, monyet, dan simpanse. Keanekaragaman tingkat jenis menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis atau interspesies dalam suatu marga. Misal, tumbuhan kentang, tomat, dan terung, ketiganya termasuk dalam genus yang sama, yaitu Solanum. Namun, ketiganya mempunyai ciri-ciri fisik berbeda. 3. Keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat ini dapat ditunjukkan dengan adanya variasi dari ekosistem di biosfer. Contoh keanekaragaman ekosistem yaitu ekosistem gurun, ekosistem taiga, ekosistem tundra, ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem hutan gugur temperata, dan ekosistem padang rumput. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya.
Hubungan timbal balik ini menimbulkan keserasian hidup di dalam ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem terjadi akibat adanya perbedaan letak geografis. Perbedaan letak geografis ini mengakibatkan terjadinya perbedaan iklim. Pada iklim yang berbeda pasti terdapat perbedaan temperatur, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lama penyinaran. Keadaan ini akan berpengaruh terhadap jenis-jenis tumbuhan atau flora dan hewan atau fauna yang hidup di suatu daerah. Manfaat keanekaragaman hayati yaitu yang pertama, sumber pangan, perumahan, dan kesehatan. Contoh, padi sebagai bahan pangan, pohon jati sebagai bahan bangunan, mengkudu sebagai obat tradisional. 2. Sumber pendapatan atau devisa. Contoh, kayu, rotan, dan karet sebagai bahan baku industri, cendana dan rumput laut sebagai bahan baku kosmetik. 3. Sumber plasma nutfah. Di dalam hutan terdapat beberapa jenis tumbuhan dan hewan yang mempunyai sifat unggul. Oleh karena itu, hutan dikatakan sebagai sumber plasma nutfah atau sumber gen. 4. Manfaat ekologi. Selain berfungsi untuk menunjang kehidupan manusia, keanekaragaman hayati memiliki peran dalam mempertahankan kelanjutan ekosistem. 5. Manfaat keilmuan. Keanekaragaman hayati merupakan lahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang sangat berguna untuk kehidupan manusia. Jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan update video terbaru mata pelajaran IPA SMK dari Kakak. Jangan lupa juga bagikan kepada teman-teman kamu agar mereka juga mengetahui materi IPA SMK ini. Terima kasih.